Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Naili Anafah, selaku dosen penguji satu ujian komprehensif. Perkenalkan, saya Vinda Alifa Rahmawati dengan nomor NIM 2002026067 dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, izin mengumpulkan tugas pembuatan video tentang dalil-dalil mengenai ulum Quran. Langsung saja Ibu, yang pertama ada contoh dari hadis qudsi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala anna inda dhanni 'abdi bi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah itu berfirman bahwa aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Diriwayatkan oleh hadis riwayah Bukhari dan Muslim. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh dari ayat muhkam dan ayat muhtasabih. Ayat muhkam itu contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladina khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya itu hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, contoh dari ayat mutasabih yaitu surat At-Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah yang Maha Pemurah itu bersemayam di atas arasy. Selanjutnya yaitu contoh ayat am dan ayat khos. Contoh ayat am yaitu yang bermakna umum itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul mauti. Yang artinya tiap-tiap jiwa itu akan merasakan sebuah kematian. Dan contoh dari ayat khos yaitu ayat yang bersifat khusus itu contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya diwajibkan atas mereka untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi mereka yang berkemampuan untuk melakukan perjalanan. Selanjutnya yaitu contoh ayat nasah dan mansuh. Nah, contoh ayat mansuhnya atau ayat yang dihilangkan itu ini ayat mengenai idah ya, dari yang awalnya idahnya itu 1 tahun diubah menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, contoh ayatnya yang dihilangkan itu waladina yutawaffawna minnakum wa yadaruna aswajan wasiyatan li aswajihim mata'al illal hauli ghairu ikhrajin. Sedangkan contohnya ayat yang nasah atau ayat yang menggantikannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi waladina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashron. Pada ayat ini dijelaskan bahwa iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu idahnya 4 bulan 10 hari. Selanjutnya yaitu tentang contoh ayat mutlak dan muqayyad. Contoh ayat mutlak itu terdapat pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 3 yang berbunyi walladzina yudhahiruna min nisahim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin qabla raqabatin min qabli ayat tamassa, yang artinya untuk memerdekakan apabila kamu mendahar istri-istrimu dan kamu ingin mencabutnya, itu hendaknya memerdekakan budak, memerdekakan rokobah di sini itu artinya tidak berbatasan, jadi budaknya itu boleh muslim ataupun yang tidak muslim. Selanjutnya contoh dari ayat muqayyad itu terdapat pada An-Nisa ayat 92 yang berbunyi
Waman qatala mu'minan khata fatahriru raqabatin muslimatin wadiyatun musallamatun in illa ahlihi ayyasaddaqu. Nah, di sini apabila kamu membunuh membunuh seseorang itu wajib memperdekakan seorang budak. Nah, budaknya di sini tuh rokobahnya itu harus muslim. Selanjutnya yaitu contoh ayat mantuk dan mafhum. Contoh ayat mantuk itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi faman lam yajid faman lam yajid fasiyamu salasatin ayamin fil haji wasab'atun illa roja ida roja'tum. Itu yang berarti bahwa artinya itu menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan haji tamattu itu hendaknya melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman. Selanjutnya, contoh dari ayat mafhum itu terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, yang berarti uh, itu tuh menunjukkan makna tersirat kalau kita dilarang untuk ngomong hus, cis, dan semakna, berarti kita juga tidak boleh melakukan hal yang lebih dari itu, contohnya memukul. Itu makna tersirat dalam suatu ayat. Selanjutnya yaitu contoh ayat yang dapat ditakwil, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi wala yubdina zinatahunna illa ma minha, yang artinya itu janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Nah, kemudian kan yang biasa tampak darinya itu kan berwarna umum. Nah, lalu oleh Imam Asy-Syafi'i itu menakwilkannya dengan illa al-wajh al wa al-kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu contoh uh, dalil tentang kehujahan hadis, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawalu fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sekian dalil-dalil tentang ulumul Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.